Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dan kali ini firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, perikop ini diawali dengan sebuah ayat yang sangat spektakuler, yaitu segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Nah, dalam perikop ini kita akan menemukan selalu ada dua sisi dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-8, kita akan menemukan dua hal yang seolah-olah berlawanan. Namun dalam kedua hal itu ada sebuah tujuan yang melengkapi karya Allah dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, ada siang, ada malam. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut apa yang ditanam. Nah, demikian juga hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita mengalami keuntungan yang besar. Ada kalanya kita juga mengalami kerugian. Nah, ini juga memberikan pengertian bahwa dalam hidup akan selalu ada keseimbangan yang harus kita jaga. Ketika kita mengalami keberuntungan, kita akan mengerti bahwa Tuhan ternyata memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Namun kita juga harus ingat ketika kita mengalami masa sulit dan kita mengalami kerugian, ternyata di sana pun ada maksud Tuhan untuk kehidupan kita, yaitu supaya kita menyadari bahwa dalam masa sulit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita dalam posisi yang baik, Tuhan ingin kita sadar bahwa posisi yang baik itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita dalam kondisi Tetapi ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, ternyata kita pun harus belajar bahwa hal itu pun menyadarkan kita bahwa kita harus menjadi orang yang rendah hati, sebab Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, merenungkan tentang keseimbangan hidup ini, saya mendapati ada sebuah kisah yang menarik, karena Tuhan ternyata bukan hanya konsen dengan keseimbangan hidup dalam hal jasmani saja yang kita bisa rasakan, namun Dia juga konsen bahwa keseimbangan hidup ternyata bukan hanya dalam hal jasmani saja, tetapi hal yang rohani juga. Dalam Markus 6 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Kisah ini adalah ketika murid-murid Yesus kembali dari pengutusan. Mereka diutus Yesus untuk mereka melayani. Dan ketika mereka pulang dari pelayanan itu, mereka begitu antusias untuk menceritakan apa yang mereka sudah kerjakan dalam pelayanan mereka dan apa yang sudah mereka ajarkan kepada orang banyak. Mereka begitu antusias secara rohani karena mereka sudah mengerjakan pelayanan yang Tuhan Yesus mau. Dan di sini menarik karena ayat 31 kita menemukan sebuah hal yang keren. Lalu Ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus bukan hanya melihat rohani mereka yang antusias dalam pelayanan, tetapi Yesus ternyata juga memperhatikan kondisi tubuh, kondisi jasmani murid-muridnya. Dan ketika Yesus memperhatikan itu, Yesus mengajak mereka untuk ke tempat yang sunyi. Supaya apa? Supaya mereka dapat beristirahat sejenak. Nah, Tuhan Yesus begitu memperhatikan keseimbangan hidup. Oleh sebab itu kita juga harus memperhatikan keseimbangan hidup kita. Kita bisa saja antusias ketika kita bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan jasmani kita. Tetapi kita harus ingat bahwa ada rencana Tuhan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita secara rohani, otomatis. Nah,
Demikian juga sebaliknya, kita bisa saja antusias melayani Tuhan dalam hal-hal yang rohani, namun kita juga harus ingat ada waktunya bahwa jasmani kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Itulah keseimbangan hidup. Jadi keseimbangan hidup harus kita jaga dalam kehidupan kita, sebab sejatinya hidup ini seumpama meniti balok kayu. Jadi ketika kita meniti balok kayu itu, kita harus menjaga keseimbangan hidup kita. Bukan hanya keseimbangan ketika kita mengalami hal yang baik maupun hal yang tidak baik, namun keseimbangan untuk menjaga hidup kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan Yesus memberkati.